kenapa kok bisnisnya ini kok berkembangnya tuh agak pelan gitu loh. Harusnya dengan kondisi seperti ini, harusnya saya bisa melejit lebih cepat gitu. Kenapa begitu? Maksudnya tuh kok datar-datar aja gitu. Sudah usia segini kok masih datar-datar aja. Jadi dipaksanya saya ikut ke sini. Saya waktu itu masih baper, kan anak muda, dikejar-kejar bank itu kan baper ya. Belum Saya ada ilmu yang ini ya? belum ada ilmu ini. Saya dikejar-kejar itu saya sedih dan marah gitu. Kok saya seperti penjahat aja gitu. Hanya beberapa juta aja kok kejarnya kayak gitu banget gitu. Jadi saya tahu event ini sebenarnya sih bukan karena saya ada masalah atau gimana. Ilmu ini memang penting selain kepada orang yang sedang bermasalah ya, tapi juga bagi orang-orang yang belum ya, belum Atau tidak bermasalah ada masalah. supaya terhindar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nora, saya adalah seorang dokter yang berdomisili di Tangerang. Jadi saya tahu event ini sebenarnya sih bukan karena saya ada masalah atau gimana. Saya melihat perbedaan dari teman saya. Ya, jadi memang teman saya ada beberapa yang terjerat dengan masalah finansial sehingga memang agak mengganggu efek dari kesulitannya itu ya. Jadi sebelum mengikuti event ini dengan sesudah itu kelihatan beda sekali ya. Kelihatan beda sekali. Sesudah mengikuti event kelihatan dia sangat plong, dia berubah, dia optimis, dia senyumnya mengembang lagi dan yang ada keajaiban yang timbul lah ya. Maksudnya memang semuanya saya rasa memang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memang sebelumnya misalnya aset yang sebelumnya susah terjual, akhirnya gampang terjual dengan harga yang bagus. Nah, saya rasa itu juga salah satu pertolongan Allah gitu ya. Nah, teman-teman karena kami memang dekat seperti saudara, jadi teman saya itu berceritalah kepada kami dan menyarankan untuk ikut ya. Jadi saya ikut ini motivasinya tentu sebenarnya ilmunya gitu ya, ilmunya, dan saya juga teringat dengan abang saya. Ini adalah abang saya dari Pekanbaru ya. Beliau ini adalah seorang pebisnis juga di bidang properti dan saya rasa memang ilmu ini akan berguna bagi beliau, makanya saya ajak gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada masalah finansial atau gimana sebelumnya, tapi saya rasa pasti ya setiap pebisnis pasti ada masalah finansial begitu. Ya, ketika saya diajak oleh adik saya, Dr. Nora, eh, saya awalnya nggak tahu ini apa gitu. Tapi karena beliau yakin, ikut aja gitu. Jadi saya langsung ikut. Dan setelah saya datang ke sini dan setelah saya rasakan begitu, memang ini berguna untuk pengembangan bisnis saya. Saya lihat. Kalau dibilang masalah finansial, ya ada masalah finansial, tapi bukan hutang. Bukan hutang. Kita memang lagi recovery lah, survive untuk bisnis kita. Bidang apa Pak? Properti. Saya berada di bidang properti. Dan dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua coach kita, dan saya melihat memang cocok untuk diterapkan pada diri saya terutama gitu. Dan saya berterima kasih sekali kepada adik saya udah diajak ke sini. Dan memang yang saya bayangkan itu adalah ini membuka pemikiran saya yang selama ini menurut saya itu ada blok di kepala saya ini yang susah ditembus. Nah sekarang blok itu sudah terbuka. Jadi nanti setelah saya kembali ke Pekanbaru, mudah-mudahan insya Allah berkat Allah nanti semua usaha saya akan lancar gitu. Nah, itu harapan saya. Yang penting adalah keyakinan ya. Keyakinan, ikhtiar, dan usaha. Tadi kembali ke Dr. Nora, Bu Nora. Iya. Tadi kan melihat temennya
Iya. dokter apa pribadi ya. Jadi, Ya kok ada dokter. perubahan signifikan itu seperti apa yang Iya. dilihat tuh? Eh, jadi memang semua sikapnya berubah gitu ya. Oh, dia ada rasa kesedihan, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya dengan hutang Sebelumnya, yang ya. mungkin miliaran gitu ya. Eh, dia harus bertanggung jawab, tapi memang teman saya itu memang bertanggung jawab gitu ya. Tapi nggak tahu gimana caranya gitu loh. Nah makanya teman saya juga diajak ke sini setelah dia merasakan sendiri dan saya melihat sendiri memang perubahannya itu eh, apa namanya utangnya juga sekarang tinggal sedikit ya, hanya dalam tempo berapa ya nggak salah nggak begitu lama gitu loh. Timbul banyak keajaiban-keajaiban gitu ya. Jadi saya juga merasakan banyak ilmu yang bermanfaat. Saya lihat coachnya juga sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sehingga saya sangat terkesan sekali ya. Dan eh, apa ilmu ini memang penting eh, selain kepada orang yang sedang bermasalah ya, tapi juga bagi orang-orang yang belum ya belum Atau tidak bermasalah ada masalah supaya sama. terhindar gitu loh. Gitu sih. Itu jadi alasan ibu yang akhirnya ibu tadi kan bilang saya nggak dapat persoalan dengan utang Iya, segala macam, iya. tapi mau ke sini. Nah Iya. itu apa yang dikejar bu? Eh, Apa yang dicari gitu? Apa hanya sekedar penasaran? Apa yang didapat sih dari dokter Badi ini? Gitu? itu ya. Eh, tentu yang seperti saya bilang tadi ilmunya, saya sebagai apa namanya muslim ya, muslimah karena keturunan gitu ya. Tapi saya tidak mendapatkan eh, apa namanya informasi dan pelajaran mengenai yang terutama ini tadi yang kita pelajari tentang riba Keyakinan, gitu ya. ya. Jadi saya sangat paham dan sangat mengerti sekali kalau memang riba itu adalah suatu dosa yang sangat besar gitu ya. Dan saya pengen ya membersihkan diri lah ya, membersihkan diri supaya hidup lebih tenang gitu ya, tidak terjerat dengan apa namanya nafsu duniawi gitu ya, materi gitu. Nah, Oke. Dan akhirnya kok ibu ngajak Pak Antoni itu alasannya kenapa nih? Ini kayaknya abang saya harus ikut. Masih ada alasannya kenapa nih? Bu? Supaya Apa bisnis yang maju. dilihat? Boleh. Sebelum ke bapak nih pengen tahu dulu nih, kenapa iya. alasannya? Apa yang dilihat dari bapak nih biar ini harus ikut gitu. Tadi kan udah ngomong juga ya, pas selama saya sedang ngikutin ini kayaknya ya, yang tertutup ini jadi terbuka gitu ya. Dan saya terutama melihat memang abang saya ini begitu, ya. Jadi apa-apa jadi apa istilahnya mental gitu ya. Ya. Jadi kayaknya ada yang menghambat gitu loh. Yang begini kok nggak goal gitu. Jadi apa namanya barangkali ada sesuatu ya, sesuatu apakah masalah riba yang kecil yang kadang kita tidak menyadari gitu ya. Ya, dan teknik-teknik yang tadi diajarkan di sini. Iya. Ya, Oke. begitu. Iya, itu dia merasakan apa yang saya rasakan selama ini tanpa saya ketahui gitu. Mungkin karena sayangnya dia sama saya kan, dia merasakan kenapa kok bisnisnya ini kok berkembangnya itu agak pelan gitu loh. Harusnya dengan kondisi seperti ini, harusnya saya bisa melejit lebih cepat gitu. Kenapa begitu? Maksudnya itu kok datar-datar aja gitu. Sudah usia sini kok masih datar-datar aja. Jadi dipaksanya saya ikut ke sini gitu. Iya. Dan ternyata saya tidak nggak ngasih tahu ini apa gitu. Saya pokoknya ikut aja. Saya hanya tulis apa namanya kasih tahu apa namanya the basic Jadwal element sudah aja, gitu ya. aja. Tapi ternyata bapak malah nggak ada persoalan dengan utang juga ya pak ya? Ya, Kalau di bank utang bank itu nggak ada. Utang sih, riba, kita nggak ada. utang bank itu nggak ada karena saya udah tidak pernah lagi ngambil kredit semenjak tahun 2007 ya nggak salah saya 2011 gitu. Begitu kredit saya terakhir yang 2 bulan terakhir itu terlambat gitu, saya dikejar-kejar ya udah ngerti lah ya ngejar seperti apa.
Saya waktu itu masih baper, kan anak muda, dikejar-kejar bank itu kan baper ya. Belum Saya ada ilmu yang ini ya. belum ada ilmu ini. Saya dikejar-kejar itu saya sedih dan marah gitu. Kok saya seperti penjahat aja gitu. Hanya beberapa juta aja kok kejarnya kayak gitu banget gitu. Nah, kayak saya berjanji dalam hati saya nggak akan ambil kredit bank lagi gitu. Paling pinjaman Gitu antara saudara lah ya gitu ya. Ya akhirnya ya untung adik-adik saya semua baik lah gitu. Ya kepada mereka lah saya coba mengadukan gitu. Nah itu kira-kira ya kok pinjaman bank nggak ada yang berbunga, yang riba itu mudah-mudahan nggak ada gitu. Tapi saya nggak tahu ternyata ilmunya ada ternyata. Iya. Nah dengan Jadi adanya gimana, ini Pak? meyakinkan saya untuk tidak tergoda untuk melakukannya gitu. Tapi kan Bapak ini seorang pengusaha nih. Ada yang bilang usaha tanpa utang bank itu nggak bisa. Nah, itu gimana, Pak? Ya memang itu yang Sekarang yakin didengungkan bisa, kemana-mana. Memang itu yang saya dengar selama ini gitu. Cuman saya nggak melakukannya gitu. Cuma saya baru tahu ilmunya seperti ini ternyata. Bikin saya semakin yakin nggak akan melakukannya gitu. Dan 3 hari ini dibahas ternyata ada loh usaha-usaha yang nggak ada utangnya dan berkembang itu ada. Ya, Di itu yang akan kita coba nanti. Mudah-mudahan boleh kita laksanakan, boleh kita coba ya. Itu akan saya laksanakan nanti. Mengenai informasi dan ilmu yang didapatkan di sini, kira-kira bisa nggak sih teman-teman pengusaha di luar sana itu mendapatkan apa ya keilmuan kayak gini nih, harus tahu ilmuan kayak gini, bahwasanya usaha itu nggak pakai riba, nggak pakai utang, itu sebenarnya bisa gitu. Perlu gitu. Bisa harusnya. Cuman memang menyadarkan orang yang sedang berkembang, sedang usahanya sedang bagus, sedang mekar-mekarnya menggunakan bank, kita kasih tahu ini sulit memang. Sulit. Dan dia harus pelan-pelan ininya gitu. Bahkan saya pun walaupun saya nggak pakai bank, kalau saya nggak diajak, nggak dipaksa, saya nggak akan ikut juga gitu. Tapi karena saya tahu begini, ya saya akan ajak orang nanti. Saya akan, seenggaknya saya kabarkan ya. Saya kabarkan, saya dakwah kan ada dakwah kan ngajak keluarga, tim, kemudian mitra bisnis, saya akan ceritakan gitu. Apakah mereka mau mengikuti ya, itu yang penting saya kabarkan dulu aja gitu. Tapi kan bisa dibilang kesini itu nggak murah ya Bu ya Bapak. Itu sepadan nggak sih ilmu yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan? Saya rasa worth it ya, worth it, nggak masalah ya. Hari ini sepadan. Sepadan ya. Karena Bapak dan Ibu bahkan dapatkan lebih dari itu. Iya. Padat, betul padat, maksudnya full informasi, full pengetahuan bagi kita gitu ya. Mengisi otak, mengisi jiwa juga. Dan timingnya pas, kalau bagi saya pribadi timingnya pas. Mungkin ini nih momentum gitu buat saya. Kalau misalnya bulan depan saya mungkin beda lagi kisahnya gitu. Tapi hari ini bagi saya momentumnya sangat pas gitu. Kenapa tuh Pak? Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa kok Awal kok tahun kah? ya maksudnya kok pas aja ya gitu ya. Kenapa sekarang kan udah diatur aja gitu. Kenapa tiba-tiba Feelingnya dia Ibu ya ngajak Bapak. kenapa dia maksa saya untuk ikut gitu. Dan kenapa saya ikut itu pada saat saya sedang kosong juga gitu. Iya, semua serba pas gitu. Minggu ini saya kosong, makanya saya bisa. Kalau diajak minggu lalu nggak bisa, atau minggu depan nggak bisa gitu. Hari ini kok pas, sehingga saya mengatakan, saya nggak ada bertanya apa-apa. Saya bilang, oke, ikut. Gitu. Untuk keluarga, mungkin anak, istri atau suami, wajib nggak Pak ikut? Saya rasa memang bagus ya. Ya, Bagus ya saya. Kalau memang ada rezeki dan anak memang sudah mulai dewasa pikirannya, mungkin saya akan berencana untuk mengikutkan acara ini. Bapak tadi udah punya gadis nih yang benar lagi sarjana kan? Ya, insya Allah kita berdoa usaha saya semakin melejit, kami semakin sejahtera, pasti saya ikutkan ini. Tapi pembelajaran di sini gimana Pak sama Ibu? Suasananya seperti apa? Oke, kekeluargaan dan akrab gitu ya, bagus. Gimana Bu? Pembelajaran mudah dimengerti kah? Mudah dimengerti, riang gembira, semangat gitu ya. Membuat kita
terbakar. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Saya pertama berterima kasih karena hari ini saya merasa menjadi the new me gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi mudah-mudahan hari ini dan seterusnya saya pasti akan berubah semua tindakan saya gitu. Berubah secara prinsip itu tuh berubah gitu. Dan menerapkannya kepada yang lain tentu bertahap lah ya. Tidak radikal gitu, tapi pasti berubah nanti. Saya terima kasih kepada MMC. Terima kasih kepada coach dan kepada seluruh panitia yang sudah mencoba membimbing kita selama 3 hari ini. Terima kasih. Ya, kalau dari saya nggak rugi ikut pelatihan ini. Ya. Nggak rugi. Jadi sebaiknya ikut. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.